semuanya, perkenalkan, nama saya Nika Delia. Saya perwakilan dari sekolah SMP Negeri 2 Kubu Tambahan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah dongeng. Nah, teman-teman pasti tahu kan apa itu dongeng? Dongeng yang saya bawakan berjudul Kemana Si Ulat Bulu. Langsung saja kita menuju alur ceritanya. Yuk teman-teman dengarkan. Pada suatu hari, kura-kura sedang bersantai menikmati matahari pagi. Tiba-tiba lebah datang membawa kabar. Hai kura-kura, apa kau tahu ada pendatang baru di sini? Tanya lebah. Kura-kura lalu menunjuk ke arah dedaunan. Maksudmu binatang yang menggelikan itu namanya ulat bulu, kata sang kura-kura. Lebah mengangguk. Dengan penuh semangat, dia terus mengoceh. Binatang itu memang jelek. Badannya yang penuh bulu membuat siapapun yang melihatnya akan merasa geli. Apalagi jika dia sedang menggeliat ke sana kemari seperti itu. Tiba-tiba tikus datang dan ikut menimpali. Kalian belum pernah kan bersentuhan dengannya? Kalau aku sudah, dan rasanya, gatal-gatal dan gatal. Kura-kura berdeham. Itu belum seberapa. Lihat apa yang dia lakukan. Kura-kura lalu menunjuk ke arah dedaunan. Lihat, lihat. Dia memakan semua daun-daun makananku sampai habis tak bersisa. Kalau begini terus, aku harus makan apa? Kura-kura mendengus kesal. Kalau begitu, kita usir saja dia dari sini. Ya, kita usir saja. Lagi pula, dia tidak ada gunanya, ucap sang tikus. Kura-kura mengangguk. Kenyamanan kita di taman ini menjadi terganggu semenjak adanya dia. Aku setuju, kita usir saja dia dari sini. Lalu mereka berbondong-bondong datang mencari si ulat bulu. Tetapi anehnya, ulat bulu menghilang. Kemana si ulat bulu? Apa jangan-jangan dia mendengar percakapan kita sehingga dia memutuskan untuk pergi? Atau karena hari sudah sore sehingga dia memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Tapi di mana rumahnya? Tanya lebah balik. Akhirnya mereka memutuskan mencari si ulat bulu di esok hari. Karena biasanya ulat bulu akan muncul di pagi hari di antara dedaunan dan bunga-bunga yang sedang bermekaran. Keesokan harinya, ulat bulu juga masih tidak muncul. Mungkin dia sadar bahwa kita tidak suka padanya, sehingga dia memutuskan untuk mencari tempat lain. Baguslah kalau begitu, ucap sang lebah dengan riang gembira. Hari terus berganti, waktu terus berlalu. Hingga pada suatu hari, datanglah kupu-kupu cantik yang dengan ramahnya menyapa mereka. Halo lebah, apa kabar? Ucap sang kupu-kupu ramah. Apakah aku mengenalmu? Apa kita saling kenal? Tanya lebah kebingungan. Bukannya menjawab, sang kupu-kupu malah tersenyum. Dia terbang dan menghampiri sang kura-kura yang sedang asiknya memakan dedaunan. Sekarang tidak akan ada lagi yang mengganggu daun-daun makananmu. Kamu bisa memakannya dengan sangat puas, kata sang kupu-kupu. Oh iya, di mana tikus? Dari tadi aku tidak melihatnya. Kupu-kupu bertanya lagi. Kura-kura dan lebah saling berpandangan. Mereka bingung. Kupu-kupu mengenal tikus juga? Apakah kami mengenalmu? Tanya sang kura-kura kebingungan. Kupu-kupu tergelak. Aku adalah si ulat bulu, binatang yang dulunya kalian bilang jelek, menggelikan, dan suka menghabiskan daun-daun makananmu, kata sang kupu-kupu. Apa? Kau adalah ulat bulu, si binatang gatal? Tikus tiba-tiba muncul di antara mereka. Kupu-kupu mengangguk. Ya, aku adalah si ulat bulu. Kalian bingung ya? Goda sang kupu-kupu. Akhirnya kupu-kupu menjelaskan tentang dirinya. Kami
ini, para kupu-kupu semula memang berwujud ulat bulu. Para kupu-kupu betina akan bertelur dan menaruh telurnya di dedaunan. Setelah beberapa hari, telur-telur itu akan menetas dan jadilah aku si ulat bulu. Para ulat bulu harus makan yang banyak dan mengumpulkan tenaga. Setelah itu, kami akan membuat sebuah kepompong. Jika kepompong itu sudah jadi, aku akan masuk dan bersembunyi di dalamnya tanpa makan dan minum. Nah, di sanalah tubuhku akan berubah. Sayapku akan tumbuh secara perlahan. Jika tubuhku sudah berubah sempurna, aku akan keluar dari kepompong. Dan inilah aku si kupu-kupu. Ucap sang kupu-kupu menjelaskan. Lebah, tikus, dan kura-kura sungguh tidak menyangka. Binatang yang dulunya mereka bilang jelek, menggelikan, kini telah berubah menjadi binatang yang sangat cantik. Nah, teman-teman, pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah kita sebagai makhluk hidup tidak boleh sombong. Kita tidak boleh menghina makhluk hidup itu. Apapun wujudnya, apapun bentuknya dan sikapnya, kita harus saling menghargai satu sama lain. Karena saling menghargai adalah kunci dari persatuan dan kesatuan. Nah, sekian dulu ya dari dongeng yang saya bawakan ini. Sampai jumpa kawan-kawan.